Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Kembali kita berjumpa dalam serial Wangi Tuntunan Nabi. Ini seperti tadi prolog yang saya baca, ini bukan hanya urusan dunia ternyata, tapi urusan din. Kenapa? Karena ini adalah tuntunan Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menariknya, wewangian ini juga akrab dengan tempat yang paling Allah cintai di bumi, yaitu masjid. Ahabbul biladi ilallah masajidiha. Nah, kita ke Ustadz Muhammad Fajil nanti. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Alhamdulillah, ini di sekitar kita banyak wewangian. Nah, kalau wewangian ini dihubungkan dengan masjid, ada keterkaitannya tidak, Ustaz? Masya Allah, ada satu makalah yang khusus. Ini kembali saya menyebut Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Huzaim. Beliau pernah menulis yang judulnya Tibbul Masajid. Ya? Tibbul Masajid. Tibbul Masajid itu wewangian masjid. Wewangian masjid. Dan itu Masya Allah panjang sekali. Beliau membahas dan itu kaitannya dengan membaguskan sholat. Kita tengok dulu yang sisi lain. Maksudnya bukan dari tulisan beliau itu. Di antara hal yang dilarang dalam agama kita ialah kita masuk masjid dalam keadaan membawa bau-bauan yang tidak enak. Di masa itu orang tidak menyukai bau bawang putih. Jadi kalau orang itu habis makan bawang putih, maka hendaklah dia tidak memasuki masjid kecuali dengan membersihkannya terlebih dahulu sehingga tidak tercium baunya. Karena ini merupakan bauan yang tidak disukai. Nah, karena itu kita perlu memperhatikan juga untuk bauan yang tidak disukai di negeri kita atau di tempat-tempat kita tinggal itu apa misalnya? Apa? Yang itu kita juga perlu hindari. Kalau durian itu termasuk bebauan yang sebagian orang sangat menyukai, tapi sebagian orang itu bukan saja tidak suka, melainkan bahkan benci sebenci-bencinya atau bisa muntah itu. Betul, sampai sakit. Sehingga walaupun kita menyukai misalnya, maka hendaklah kita menahan diri darinya, membersihkannya terlebih dahulu kalau kita mau masuk masjid. Kecuali jika kita ketahui bahwa tempat itu orang-orang yang menyukai durian seluruhnya. Nah, begitu pula dengan bau jengkol. Artinya hal sebaliknya itu kita dilarang, maka hal yang sebaliknya itu contoh yang saya juga sempat sebut mengenai tuntunan khusus bagi para laki-laki untuk memakai parfum yang terbaik di hari Jumat. Urusannya apa sih? Karena urusannya mendatangi masjid dan di saat itu seluruh orang berhimpun mengenakan wewangian terbaik. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan seandainya orang itu tidak mendapati parfum, tidak memiliki parfum kecuali parfum wanita milik istrinya, maka hendaklah dia memakai parfum itu. Apa pemahamannya? Parfumnya perempuan itu tampak warnanya, tersembunyi baunya. Nah, andaikan kita itu tidak menemukan parfum laki-laki itu adalah tersembunyi warnanya, tampak atau menonjol baunya. Nah, adapun misik itu untuk laki-laki, Masya Allah, kalau kita gunakan sehingga masih basah, aromanya akan tercium dari sampingnya, walaupun tidak menusuk, menghunjam, tidak. Dan itu juga bagus untuk perempuan. Kita kembali di sini. Ini menunjukkan sangat pentingnya, sangat utamanya mengharumkan itu. Kalau bisa kita menggunakan parfum terbaik sehingga ini menambah kemuliaan dari ibadah yang kita lakukan, menambah kemuliaan dari masjid itu. Dan malaikat itu suka yang harum. Masya Allah. Malaikat suka yang harum. Karena itu kita dapati pula bahwa di antara cara-cara memuliakan masjid itu ialah dengan mengharumkannya. Dalam kaitannya dengan sejarah kita, Masjidil Haram misalnya, wabil khusus Ka'bah, itu sepanjang sejarah memiliki harum-haruman khusus. Di masa para khalifah, kita mengenal di masa Muawiyah, itu
ada parfumnya yang khusus untuk Ka'bah, di masa yang lain juga memakai parfum yang khusus untuk Ka'bah, termasuk di masa sekarang. Di masa sekarang juga beberapa masa sebelumnya, Ka'bah itu misalnya ada 3 wewangian yang dipakai. Untuk Hajar Aswad berbeda. Berbeda. Untuk kiswah juga berbeda. Kiswah itu kain selubungnya. Kainnya. Kiswah itu juga disebut, kata kiswah itu berkenaan dengan perempuan. Artinya pakaian untuk membaguskan, tapi bukan untuk bersolek. Untuk membaguskan penampilan, menjaga kehormatan, jadi bukan untuk gaya, bukan untuk mode, tapi membaguskan penampilan yang menambah kehormatan. Ya. Nah, kemudian dindingnya Ka'bah, ketika kita mau selepas mencium Hajar Aswad, jika mampu maka kita bisa melakukan iltizam. Iltizam itu kita merapat di dinding Ka'bah itu di multazam. Nah, tindakan itu disebut iltizam. Disitulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik tempat antara lain ya. Sebaik-baik tempat dari tempat-tempat yang terbaik. Karena keseluruhan Masjidil Haram adalah tempat yang terbaik untuk berdoa. Tapi ada tempat yang lebih baik, ada tempat yang lebih baik lagi. Di Ka'bah itu tempat yang terbaik, tapi melakukan iltizam di multazam adalah tempat yang terbaik lagi. Nah, di multazam dan beberapa bagian lain di Ka'bah itu mengenakan parfum, diberi wewangian yang tentu saja banyak itu ya, yang menggunakan bahan misik terbaik. Misik, ini misik, nah yang di sebelah sana itu yang itu juga. Ini tadi juga misik. Itu misik, dia itu misik. Misik juga. Misik. Kemudian ambar. Yang itu adalah ambar. Ambar ini? Ya, bukan. Yang kecil di atas kotak ini. Oh, ini ya? Ya, ini itu ambar, boleh dicoba. Nah, kemudian misik dan ambar ini sama-sama dari hewan, Ustaz ya? Dari hewan. Dan dari hewan. Ambar dari paus. Kalau kita jumpai sahabat itu dalam hadis, sahabat itu menemukan paus yang mati di pantai. Karena paus itu kalau mau mati dia akan menepi. Paus kan bernapas dengan paru-paru. Dan paus itu pandai berenang, sehingga sebenarnya tidak ada paus yang terdampar karena masuk angin dia. Nah, ketika dia mau mati dia akan menepi ke daratan, sehingga matinya di daratan. Nah, dagingnya diambil, ambarnya itu diambil untuk wangian. Masya Allah. Sekarang ini kalau ada yang mati di daratan cenderung dibuang atau dikubur, dibiarkan. Kalau kita mau mendapatkan barokah dan kemuliaan, kita makan dagingnya dan kita ambil ambarnya. Jadi ambarnya itu bagian apanya itu, Ustaz? Sebagian ulama menghalus-haluskan sehingga menyebut sebagai muntahannya. Tetapi paus ini tidak masuk angin. Jadi nggak muntah ya? Nggak muntah. Jadi itu adalah spermanya. Spermanya paus. Cuma paus itu ketika ketika dia membuahi betinanya itu kan tidak sebagaimana beberapa hewan lainnya, sehingga itu dilepaskannya ke laut dalam jumlah yang sangat banyak. Dan itu Masya Allah, makin lama berada di lautan itu, terombang-ambing oleh air lautan itu, maka akan makin berkualitas. Jadi ada semacam bau lautnya memang ya. Maka kadang-kadang disebut sebagai oceanic. Oceanic. Bau yang oceanic. Nah, ambar kemudian dicampurkan juga di situ dahnil ud, minyak dari ud. Karena ud itu kan ada yang kayu yang dibakar. Yang kayu yang dibakar juga kita bisa jumpai di Masjidil Haram misalnya. Ini bukan sembarang kayu nggih, tapi nggih. Kayu wangi gitu. Kayu-kayu yang termasuk aluwah. Al-aluwah itu adalah kayu-kayu tertinggi. Ya, kalau kayu-kayu yang paling baik yang mengeluarkan bebauan harum. Dan yang dimaksud dengan aluwah itu biasanya merujuk kepada gaharu, gaharu yang terbaik, dan cendana. Dua-duanya ada di Indonesia tuh ya, gaharu dan Masya Allah, Masya Allah. Nah, untuk tahun 2020 dan 2021 misalnya, mudah-mudahan tahun ini juga termasuk. Di antara setiap tahun kan dipilih
dari dahnil ud, dari ud yang terbaik itu dipilih. Dipilih untuk menjadi bahan wewangian untuk Ka'bah itu, dindingnya Ka'bah tadi. Nah, gaharu ud yang terbaik untuk tahun 2020-2021 yang orang Arab menyebutnya sebagai Syufi itu dari Tarakan. Di sini bukan dari Tarakan ya, tapi Kalimantan Utara misalnya kan store-nya ke Tarakan. Jadi dari Kalimantan ya dan dari Merauke. Dari Indonesia dua-duanya. Kalau sebelumnya sempat menggunakan Kiara, itu sebutan juga kata lain dari Syufi, cuma dengan bahasa Jepang ya, Kiara dari Kamboja atau dari yang lain, Kambudi. Nah, ini oud Kambudi. Nah, kalau coba ini oud Kambudi. Kalau tadi oceanic ini berarti apa? Semacam budi, kayu. Ya, muncul kayunya. Nah, kalau dalam parfum biasanya menjadi base note ya. Oh iya. Nanti Kang Maman perlu belajar itu, Ustaz. Kok apa itu base note atau ada note yang lain enggak? Gitu. Iya. Nah, dan masih ada beberapa campuran lain ward. Bagaimana dengan Baitul Maqdis? Sebentar Ustaz, kalau Masjid Nabawi apakah juga ada harum-haruman khusus? Sepanjang saya pelajari demikian, tetapi itu lebih khusus untuk Raudhah. Untuk Raudhah, sementara untuk masjidnya sendiri menggunakan bukhur. Bukhur adalah kayu yang dibakar. Sebagaimana juga di masjid keseluruhannya, Masjidil Haram itu untuk masjid keseluruhannya kan juga menggunakan bukhur. Ini biasanya ada petugas begitu ya, bukhur. Masya Allah, bukhur yang baik itu ya, Masya Allah. Jadi kapan perlu kita hadirkan di sini? Insya Allah. Ya. Nah, kalau Baitul Maqdis itu wanginya setidaknya sampai masa-masa ketika masih dalam genggaman muslimin, dan kita doakan mudah-mudahan Masjidil Aqsa ini segera kembali merdeka. Amin, ya Allah, amin. Wewangiannya menggunakan 3 bahan utama. 3 bahan utama. Ya, ambar. Ambar itu tadi contohnya yang ini tadi ambar. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa hadirkan ambar yang terbaik. Amin, insya Allah. Ambar, kemudian misik. Iya, misik. Ya, itu sekali lagi misiknya dari Ghazal ya, misik dari rusa. Kemudian mawar. Dan ini juga mawar yang terbaik ya. Mawar terbaik itu ada kalanya dari Damaskus. Rusa Damasena. Ward Dimaski. Ada kalanya dari Taif. Ward Taifi. Dan sebagaimana juga pemilihan gaharu untuk Ka'bah tadi, maka ward itu juga dipilih yang terbaik. Sehingga ada kalanya Taif, ada kalanya Damaskus. Saat ini yang terbaik adalah Taif, yang Damaskus ini qadarullah ini sedang menghadapi situasi di mana penjagaan kualitasnya juga tidak memungkinkan dilakukan itu. Nah, ada kalanya 3 itu saja, tapi ada kalanya dicampur dengan bahan-bahan lain. Ini ngapunten ya, mawarnya belum terhadirkan di sini ya? Belum. Tapi kalau wewangiannya Baitul Maqdis itu biasa disebut sebagai misk Baitul Maqdis. Misk Baitul Maqdis. Jika misiknya yang ditonjolkan. Jadi ini tadi ya contohnya pakai misik ini ya. Betul. Tapi di masa yang lain disebut sebagai ambar Baitul Maqdis, atau belakangan disebut sebagai ambar Al-Quds. Jadi penonjolannya pada kalau tidak misiknya ke ambarnya. Karena memang bahan-bahan ini paling menonjol. Saya pernah mencoba mencampurkan antara misik yang saya rasa cukup lemah ya. Kayaknya tadi ini yang di sini tadi ya. Qadarullah nggak saya bawa itu ya. Menurut perhitungan saya dia akan kalah. Walaupun saya baca memang parfum dari hewan itu lebih kuat. Saya campur dengan gaharu. Allah. Lebih banyak gaharunya, 2 kali lipat lebih. Ternyata bau gaharunya seperti hilang. Allah. Nah, kalau ingin mengenal wangian, nah ini yang wangian untuk kiswah. Yang ini ya? Ya, tentu saja bukan yang dipakai di kiswah yang lebih baik grade-nya. Agak encer ya. Iya. Ini murni. Alami bahannya. Iya, campuran berbagai macam bahan ya. Masya Allah. Nah, itu untuk kiswah. Tapi untuk Hajar Aswad saya nggak pakai. Karena itulah kalau ada orang mengatakan wewangian Ka'bah
kita perlu rinci dulu. Ketika ada yang mengatakan wangian Ka'bah keseluruhan, maka patut dilakukan. Makanya ada beberapa teman ketika mencium aroma ini langsung ingat kiswahnya Ka'bah ya. Nah, kalau wewangian Baitul Maqdis, nah ini bisa dicoba ini ya. Masya ini Alhamdulillah, ini sudah hadir ternyata ya. Ini dari ambar. Nah, ini sebutannya ambar ya, ambar. Nyebutnya ini Anbar Al-Quds. Ya, itu sebutan yang sifatnya belakangan. Cantik betul ini ya, jamilah jiddan. Cuma kalau pengen lebih mengenal bisa dibuka di sabkan itu, masya Allah. Ada bahannya mawar, kemudian misk ghazal, kemudian bahan lainnya adalah ambar. Ambar, masya Allah. Kita tunjukkan sini. Ini produksi dari Abdul Karim Marmin ya. Masya Allah. Ini orang Prancis yang masuk Islam ya. Terus kemudian mendalami parfum. Kalau nama perusahaannya Anthony Marmin, nama aslinya. Anthony Marmin. Ya. Masya Allah. Abdul Karim Marmin atau Anthony Marmin Al-Faransi. Gitu. Masya Allah. Nah, sebagaimana kita mendapati dalam perbincangan tadi, maka kita ini sebenarnya perlu berusaha untuk menjadikan minimal kita ini tidak menjadi sumber bau yang tidak menyenangkan ketika kita masuk masjid. Apatah lagi kalau mampu, akan lebih baik lagi kalau kita ini menjadi orang yang dapat mengharumkan masjid, menjadikan orang itu suka di dalamnya, menjadikan terkesan di dalamnya. Ada kalanya kita masuk masjid, bangunannya bagus, tapi begitu masuk, ini kok baunya bikin sesek itu. Nah, selain juga beberapa kali terjadi ya, ketika masuk masjid ada orang masuk, Allah ya Karim. Ini orang maksudnya baik ini memakai parfum ini, tapi parfumnya begitu mengguncang dunia ya. Oh, sangat menusuk dan terasa betul ini bukan parfum alami. Karena itulah lain waktu kita akan membahas mengenai tip, mengenai tip. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillah, menarik sekali ini bahwa ternyata wewangi tuntunan Nabi ini akrab juga dengan tempat yang paling Allah cintai di bumi, yaitu masjid-masjidnya. Jadi sudah ada wewangian untuk Masjidil Haram, khususnya Ka'bah, wewangian untuk Masjid Nabawi, bahkan ini ada wewangian yang akrab untuk Masjidil Aqsa kita tercinta. Ya, kalau ini disebut ambar ya. Ambar, karena penonjolannya di ambarnya tadi nggak? Di ambar. Berarti ada juga yang Misk Al-Quds atau Misk Baitul Maqdis. Cuma sekarang masih sulit untuk mendapatkannya. Mudah-mudahan pada lain waktu ternyata barangkali ada yang masih menyimpan resepnya dan produksinya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya. Alhamdulillah, menarik ini, masya Allah. Ini perlu karena ada seorang sahabiah namanya sinten itu, la haula wala quwata illa billah. Itu ada sahabiah bertanya kepada Rasul, kemudian apa yang harus kami lakukan ketika belum nyampe ke sana? Nah, satu di antaranya adalah mengirimkan zaitan. Seingat saya ini di Ambar Al-Quds ada zaitunnya ya, ada zaitun. Satu di antara untuk, ada yang bilang untuk mewangikan, ada yang bilang untuk menerangi Masjid Al-Aqsa kita tercinta. Masya Allah, insya Allah akan kita bahas lebih detail hal-hal lain di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.